Kita hari ini akan meneruskan pada pertemuan ketiga mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, di mana hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah kurikulum di Indonesia dari sejak kemerdekaan sampai sekarang, di mana ada banyak sekali perubahan kurikulum atau penyempurnaan kurikulum. Kurang lebih ada 10 penyempurnaan kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Nah, kita akan mencoba membahasnya secara ringkas satu persatu sejak awal kemerdekaan sampai sekarang, ya. Tolong teman-teman semuanya menyimaknya dengan baik, ya, dan nanti tolong membuat catatan-catatan yang diperlukan. Oke, kita langsung ke materinya, ya. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian kurikulum. Sudah kita bahas kemarin panjang lebar mengenai pengertian kurikulum. Kita akan mengulanginya sedikit tentang pengertian kurikulum yang kemarin, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, ada tujuannya, ada isinya, dan ada bahan pelajaran, serta ada cara yang digunakan sebagai semuanya itu. Kurikulum itu sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005. Nah, kurikulum dari pengertian tadi menurut Hamalik ada 3 bagian, yaitu isi dan materi pelajaran, terus rencana pembelajarannya bagaimana, dan pengalaman belajar yang akan didapatkan, yang harus didapatkan. Isi dan materinya pelajaran, ya, komponennya, kontennya pelajaran itu apa, rencana pembelajarannya untuk mengajarkannya itu bagaimana gitu, dan juga pengalaman belajar yang harusnya dimiliki oleh siswa. Itulah menurut Hamalik 3 hal yang harus dimiliki oleh kurikulum. Nah, kurikulum dari tahun 1945 sampai sekarang itu banyak mengalami perubahan. Dari tahun 47, 52, 64, 68, 75, 84, 94, 2004, 2006 sampai 2013 yang sekarang ini. Nah, ada sebuah pertanyaan, mengapa harus terjadi perubahan ini? Terjadinya perubahan atau penyempurnaan kurikulum ini tidak lain karena konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sistem budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, dan bahkan di dunia, sehingga harus mengikuti adanya perubahan yang ada di luar bidang pendidikan tersebut. Tetapi ada perbedaan dan ada persamaannya dari perubahan dan penyempurnaan itu. Apa itu? Semua kurikulum nasional, persamaannya adalah semua kurikulum nasional itu dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 45. Sedangkan perbedaannya dari semuanya itu adalah penekanan dari pokok tujuan dari setiap kurikulum yang sudah disempurnakan tadi, itu pokok tujuannya sendiri-sendiri. Apakah pokok tujuannya untuk mengaktifkan siswa, apakah untuk mengaktifkan meningkatkan kompetensi siswa, apakah untuk pendidikan karakternya, beda-beda. Apakah untuk peningkatan kewarganegaraannya, cinta negaranya, bela negaranya, dan sebagainya. Ya. Perbedaannya yang pertama adalah tujuan tadi, serta yang kedua adalah pendekatan untuk merealisasikan, ya. Apakah dengan pendekatan saintifik,
atau pendekatan dengan siswa aktif atau pendekatan yang lainnya gitu. Jadi ada perbedaannya dua itu. Nah, kalau kita gambarkan perkembangan kurikulum yang ada itu seperti ini. Di tahun 1947 ini di awal kemerdekaan tahun 1945, tapi kurikulum dibuat pertama itu tahun 1947, 2 tahun setelah kemerdekaan RI. Nanti akan kita bahas. Setelah itu, setelah tahun 1947, di tahun 1964, terus 1968, 1973 ini kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau BWSP, ya. Terus kurikulum tahun 75, kurikulum sekolah dasar. Tahun 84, kurikulum 1984, namanya seperti itu. Kurikulum 1994 dan revisi kurikulum 1997 ini di sini biasanya disebut kurikulum CBSA. CBSA itu dari tahun 84 ya, cara belajar siswa aktif. Terus tahun 2004 itu kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi, dan 2006 itu KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan tahun 2013 itu kurikulum 2013 sampai sekarang. Kita lanjutkan. Kurikulum 98 dan sebelumnya atau awalnya di tahun 1947 ini, kurikulum ini diberi nama dengan rencana pelajaran. Ini masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, dan rencana pembelajaran pelajaran tahun 1997 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Jadi ini masih meneruskan, teman-teman, masih meneruskan apa yang direncanakan oleh sistem kolonial Belanda dan Jepang gitu. Di situ apa intinya, kontennya, isinya dan sebagainya itu masih tinggalan pendidikan penjajahan Jepang dan Belanda, sehingga banyak hal yang kurang pas untuk saat ini begitu, dan menganggap bahwa bangsa yang menjajah itu adalah bangsa yang sangat maju begitu dan sebagainya. Tapi mulai dirubah untuk memberikan sikap cinta tanah air. Selanjutnya tahun 52 yang diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952, kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional, tidak terpisah-pisah lagi. Dan yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini, bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari yang ada di Indonesia, ya, tidak muluk-muluk, tidak abstrak sekali, harus dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari di Indonesia yang dialami oleh Indonesia, gitu. Jadi mulai membangkitkan apa yang harus dipelajari di negeri sendiri, seperti itu. Kita lanjutkan. Menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Apa itu Pancawardhana? Pancawardhana itu ada 5, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, kedua, emosional atau artistik, ketiga, keprigelan atau sekarang bisa dikatakan keterampilan, tapi keterampilan ini, keprigelan ini lebih daripada keterampilan, karena sudah keterampilan ditambah dengan sikap yang baik untuk melakukan memanfaatkan keterampilan tersebut. Keprigelan
Dan yang kelima adalah jasmani. Ini Pancawardhana ini dimulai dilakukan pada tahun 1964. Dimana kalau kita sekarang ngomong revolusi mental dan pendidikan karakter, Pancawardhana itu sudah berupaya di tahun 1964 itu mengembangkan moral agar moralnya bagus. Baru setelah karakter, moral, setelah moral atau adab, baru kecerdasan. Seperti itu. Kita lanjutkan. Selanjutnya di kurikulum 1968 merupakan pembaruan dari kurikulum 64, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Ini perubahan ini juga terkait dengan adanya isu politik yang terjadi pada waktu itu, ya, di mana di waktu itu ada peristiwa penting yaitu G30S PKI, ya, atau kalau zamannya bapak saya dulu mengatakan itu tahun 667 itu namanya zaman gestok gitu, karena di situ ada kegiatan, ada kejadian besar. Kalau di tempat saya ya di Sukoharjo itu, di mana itu ada pertikaian antara PKI dan non PKI begitu ya, atau yang tidak ikut dalam Partai Komunis Indonesia itu. Ya dulu itu Partai Komunis itu pernah dilegalkan oleh Presiden Soekarno gitu. Tapi begitu ada ancaman, akhirnya ketika membunuh beberapa jenderal, kalau nggak salah ada 6 jenderal yang dimasukkan ke sumur lubang buaya, dibunuh dan dimasukkan ke sumur lubang buaya itu, akhirnya semua pengikut PKI ditumpas habis. Jutaan nyawa. Karena cerita dari Pak D saya dan ayah saya yang keduanya sudah almarhum, sudah sepuh sekali itu, jembatan Bacem atau jembatan Bengawan Solo yang menghubungkan antara kota Solo menuju Sukoharjo, ya, ada di Solo Baru itu, kota Solo. Kalau mau ke Sukoharjo Wonogiri itu harus melewati jembatan itu, jembatan Bengawan Solo itu, jembatan Bacem itu. Di situ dulu itu sebelah baratnya itu ada dulu jembatannya di sebelah baratnya itu, jembatan yang lama itu dulu sebagai tempat untuk menghabisi orang PKI. Jadi banyak sekali orang PKI yang dibawa ke situ, ditutup matanya katanya, tangannya diikat, ditembak jatuhkan ke situ, oleh RPKAD, ya, atau tentara TNI. Jadi katanya sungai di situ sudah mengalirnya bukan mengalir warna coklat lagi, tapi sudah merah katanya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kurikulum berorientasi pada materi atau subject matter. Subject matter, ya. Ini yang sangat digarisbawahi sebenarnya adanya pembinaan jiwa Pancasila ini agar terhindar dari paham komunis atau PKI dan berorientasi pada materi atau subject matter. Kita lanjutkan. Kurikulum tahun 1975 sudah mulai berorientasi pada tujuan. Tujuan, kalau Anda sudah mempelajari ilmu pendidikan kan yang diajarkan oleh Bu Ratna, mungkin ada tujuan nasional, ada tujuan instruksional, ada tujuan konstitusional, instruksional dan sebagainya. Banyak sekali macam. Nah, tujuan yang paling tinggi di kita adalah tujuan nasional itu. Tujuan nasional baru di breakdown sampai instruksional sampai tujuan pembelajaran. Itu di breakdown terus. Kelemahan tujuan kurikulum 75 adalah digantinya buku-buku sebagai acuan sehingga kurikulum menjadi tidak menguntungkan dan kurang memberi makna ini. Selain itu, guru juga belum siap untuk melaksanakannya. Terkesan
tahun 75 itu agak apa ya, tergesa-gesa. Ya seperti hanya tahun 2013, kurikulum tahun 2013 itu tergesa-gesa. Nah, kita lanjutkan kurikulum tahun 1984. Kurikulum tahun 84 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berorientasi kepada tujuan instruksional. 2. Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA, cara belajar siswa aktif. Sehingga kadang-kadang kurikulum 1984 itu disebut dengan kurikulum CBSA, ya. Ini sudah diajarkan student center learning atau pembelajaran berpusat pada siswa. Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Maksudnya bagaimana? Spiral itu sedikit demi sedikit dari yang mudah sampai ke yang sulit, gitu. Jadi tidak langsung dijujuk ke yang sulit. Jadi yang mudah dulu, terus ke sulit gitu, seperti itu. Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Ini. Seperti hanya sekarang ini, diajari dulu, diajari. Setelah diajari nanti baru diberi tugas atau latihan. Seperti hanya Anda diberi penjelasan dulu, misalkan ya waktu Anda SD, bagaimanakah rumus perkalian, bagaimanakah rumus luas persegi panjang, diajari dulu baru diberi latihan, seperti itu. Dilanjutkan, materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa dan menggunakan pendekatan keterampilan proses. Ini yang penting. Jadi karena menggunakan pendekatan keterampilan proses, maka siswa dituntut untuk aktif. Disinilah keterkaitannya, ya, keterkaitannya. Dia dituntut untuk menggunakan pendekatan keterampilan proses, sehingga diharapkan dengan keterampilan proses ini dia akan mengaktifkan siswa. Kita lanjutkan. Lalu ada kurikulum tahun 94. Kurikulum tahun 94 ini, teman-teman, ada perubahan untuk waktu belajar. Tidak semester, kalau sekarang semester, tapi catur wulan, di mana setiap satu catur wulan itu terdiri dari 4 bulan, sehingga setiap 4 bulan sekali akan ada evaluasi atau tes, ya, ada evaluasi atau tes. Jadi tidak ada ujian tengah semester, UTS tidak, tapi ujiannya catur wulan, ya. Nanti kalau saya masih ingat dulu, sebelum 1 minggu sebelum ujiannya atau evaluasinya atau tesnya itu ada namanya penjajakan. Setelah penjajakan biasanya 1 minggu 2 minggu setelah itu baru tes yang sesungguhnya. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat, karena memang kurikulum 19 ini berorientasi pada materi pelajaran atau berorientasi pada isi. Jadi siswa itu memang banyak sekali terbebani dengan materi-materi yang sangat banyak sekali. Saya ingat dulu itu bukunya itu tumpukannya banyak sekali, dan kita harus menghabiskannya seperti itu, ya, mempelajarinya semua. Lanjut, kurikulum 19 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan suatu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Semuanya di seluruh Indonesia. Akibat dari kecenderungan kepada pendekatan penguasaan materi ini atau content oriented, ya, yang sebelumnya adalah
tidak ke content oriented, tapi di tahun 94 itu 97 itu 94 itu ke content oriented, maka akibatnya beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi substansi setiap mata pelajaran. Tidak seperti sekarang. Terus materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kadang-kadang tidak tahu ini belajar ini untuk apa, seperti itu. Belum kurang mengetahuinya. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK versi tahun 2002 dan tahun 2004. KBK menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan atau kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan, sehingga nanti ada jabarannya kompetensi apa yang harus dimiliki siswa. Kompetensi-kompetensi itulah yang diajarkan di sekolah, dan kompetensi-kompetensi itulah yang nantinya harus dikuasai oleh siswa. Pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Kompetensi ini sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga guru tinggal melaksanakannya. Dasar pemikiran untuk menggunakan konsep kompetensi dalam kurikulum adalah sebagai berikut. Kompetensi berkenaan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks, sehingga dianggapnya kalau dia sudah memiliki kompetensi yang seperti itu, maka di lapangan nanti kompetensinya akan berlangsung dengan baik, akan otomatis bisa berjalan untuk kehidupannya. Kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang harus dilalui siswa untuk menjadi kompeten itu tadi. Kompeten merupakan hasil belajar atau learning outcome-nya yang menjelaskan hal-hal yang dilakukan siswa setelah melalui proses pembelajaran. Kehandalan kemampuan siswa melakukan sesuatu harus didefinisikan secara jelas dan luas dalam suatu standar yang dapat dicapai melalui kinerja yang dapat diukur. Inilah beberapa alasan mengapa harus menggunakan konsep kompetensi. Masuk akal sebenarnya. Namun dalam pengembangannya masih banyak kendala dan kekurangan, sehingga akan disempurnakan lagi. 3 unsur pokok program pendidikan dalam KBK, kurikulum kompetensi, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan sistem pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Pemilihan kompetensi yang sesuai ini, ya anak SD kompetensinya itu harusnya seperti apa? Ini harus sesuai, ya sesuai. Misalkan anak SD kelas 2, dia kompetensi matematikanya dia harus bisa sampai perkalian. Maka spesifikasi indikator spesifikasi indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi tersebut. Misalkan indikatornya siswa sudah bisa mengalihkan bilangan yang satu angka itu di bawah 10, 1 sampai 9 itu. Misalkan 2 kali 3, 4 kali 7, 7 kali 5 dan sebagainya, indikator-indikatornya. Siswa sudah bisa melakukan penjumlahan berulang sebanyak 3 kali, karena perkalian itu berawal dari penjumlahan berulang. Sehingga spesifikasi indikator-indikator di sini, spesifikasi indikator untuk evaluasi untuk melakukan pencapaian belajar ini jelas gitu. Dan pengembangan sistem pembelajaran yang tepat ini. Untuk mencapai itu, bagaimana pembelajaran ini dikembangkan sistemnya gitu.
Kita lanjutkan. Ciri KBK adalah menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal, individual maupun kelompok. Berorientasi pada hasil belajar atau learning outcome dan keberagaman. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif dan penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Terlihat sekali di sini ya, di sini bahwa yang ditekankan adalah kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Ya, kompetensi-kompetensi tersebut masih ada sedikit ruang yang nanti akan direvisi oleh kurikulum yang berikutnya, yaitu kurikulum berbasis kompetensi versi KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ini lanjutan dari KBK sebenarnya, cuman esensi dan arah pengembangan pembelajaran tetap masih berdasarkan tercapainya paket-paket kompetensi dan bukan pada tuntas tidaknya sebuah subjek matter, yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, masih seperti tadi, ya. Namun terdapat perbedaan antara KBK dengan KTSP ini. Apa itu perbedaannya? Apa itu penyempurnaannya? Perbedaannya atau penyempurnaannya adalah sekolah diberi kewenangan penuh untuk menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan, mulai dari tujuan, visi misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan hingga pengembangan silabusnya. KTSP itu singkatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tingkat satuan pendidikan itu sekolah. Jadi kurikulum tingkat sekolah. Artinya apa? Sekolah diberi wewenang untuk mengembangkan kurikulum itu sendiri, ditambahi sendiri. Misalkan kalau Anda di daerah Blora gitu, misalkan di sana ada kesenian apa gitu. Kesenian, katanya ada kesenian sejenis reok itu apa itu? Barok gitu. Barok ya. Sehingga di sekolah di Blora itu ada muatan lokal, ada mata pelajaran namanya mata pelajaran barok gitu. Boleh gitu. Kalau di KTSP boleh. Kalau di kurikulum berikutnya sebelumnya itu nggak boleh. Mata pelajarannya sudah ditentukan. Tapi kalau di KTSP ini boleh ditambah-tambahi, boleh dikembangkan. Tapi tujuan, visi misi, struktur, muatan kurikulum, beban belajar ini masih tetap harus sama ya dari pemerintah pusat. Nah, tugas Anda teman-teman, kita sampai ke tugas. Anda harus menjabarkan apa itu kurikulum 2013. Bagaimana kurikulum 2013 ini? Anda harus mengupas kurikulum 2013 ini. Ini tugas Anda yang saya minta ya. Sudah sampai pertemuan ketiga, sudah saatnya Anda juga melakukan belajar aktif juga ya. Jadi teknisnya saya minta Anda untuk membagi kelompok. Satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok tersebut tugasnya sama, yaitu untuk membahas tuntas kurikulum 2013 ini. Kerangkanya apa saja yang dibahas dalam makalah Anda itu tidak saya berikan. Artinya apa? Saya bebaskan. Kalau saya bebaskan ini dari 3 kelompok ini dikali 3 kelas, nanti ada yang sama, berarti jelas itu ada ya tirunan lah. Ya, tidak saya batasi, saya bebaskan. Agar apa? Agar Anda tidak tirunan. Ya, saya harapkan nanti dari tugas Anda itu, dari makalah Anda itu, Anda nanti buat
ya, buat makalah itu dengan baik. Terus nanti kalau ada pembagiannya, misalkan satu kelompok 5 orang, nanti dijelaskan di makalah itu, tidak usah dicetak ya, nanti kumpulkan soft file. Di akhir makalah itu nanti dituliskan, misalkan si A nanti mengerjakan apa, si B mengerjakan apa, atau dari halaman berapa sampai halaman berapa, atau materi ini dan materi ini gitu. Jadi apa yang dilakukan itu Anda tuliskan di belakang ya. Silakan dibagi sendiri kelompoknya, ketuanya silakan dibentuk sendiri, 3 kelompok saja ya. Ini 1 minggu depan saya harap sudah dikumpulkan beserta dengan PowerPoint-nya. Sudah dikumpulkan materinya ya, makalahnya dan juga PowerPoint-nya ya. Untuk format standar ada cover biasa, cover berisi identitas siapa saja yang bertugas, anggota kelompoknya, terus daftar isi, terus isinya, teruslah mau membahas apa isinya ya. Terus keempat, daftar pustaka. Yang kelima adalah Anda berikan nama dari kelompok Anda dan sudah bekerja apa, pekerjaannya yang dilakukan dikumpulkan itu apa ya, seperti itu. Ini dari saya hari ini ya. Terima kasih sudah menyimak, sudah bergabung ya. Mari kita tutup perkuliahan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.